Pada video tutorial ini saya akan memperkenalkan dua buah properti yang sangat penting, yaitu margin dan padding. Margin dan padding merupakan properti yang selalu digunakan dalam membuat website karena keduanya mempengaruhi tata letak dari suatu elemen. Fungsi keduanya sama, yaitu memberikan space atau jarak antara elemen, tetapi cara kerjanya berbeda. Ya, rekan-rekan perhatikan ya dokumen HTML yang sudah saya sediakan. Di dalamnya ada dua buah elemen div. Yang pertama elemen div dengan ID useMargin, dan yang kedua elemen div dengan ID usePadding. Kita lihat terlebih dahulu ya tampilannya. Oke, ini tampilan dari kedua elemen div. Di sini saya beri keterangan div yang di atas memiliki margin 20px dan yang di bawah nanti akan diberikan padding sebesar 20px. Tapi ini belum ditambahkan margin dan padding, hanya baru diberi keterangannya saja. Oke, kita kembali ke code editor. Sekarang saya akan menambahkan CSS. Oke, ini CSS-nya. Jadi div dengan ID useMargin memiliki properti margin sebesar 20px dan background color ini ya. Apa ini namanya? Kemudian elemen div dengan ID usePadding memiliki properti padding 20px dan juga background color. Sekarang kita lihat perbedaannya ya. Saya save dulu. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, terlihat yang di sini elemen div yang di atas yang diberi properti margin bentuknya seperti ini, sedangkan div yang memiliki properti padding bentuknya seperti ini. Jadi dengan melihat hasilnya, kita sudah bisa melihat perbedaan cara kerja dari margin dan padding. Karena pembahasan masing-masing properti cukup panjang, maka video tutorial ini akan membahas secara detail untuk properti margin saja. Sedangkan untuk penjelasan yang lebih detail mengenai properti padding akan dilanjutkan di video berikutnya. Margin terdiri dari 4 bagian, yaitu top, right, bottom, dan left. Dalam bahasa Indonesianya ya margin bagian atas, margin bagian left, kiri, margin bagian kanan, dan margin bagian bawah. Cara penulisannya seperti ini yang ada di dalam contoh dokumen HTML. Dalam dokumen HTML ini ada 3 buah elemen div. 2 elemen div yang paling atas dan yang paling bawah tidak ditambahkan kelas atau properti apapun, sedangkan elemen div yang kedua ditambahkan properti kelas useMargin karena div ini akan diset properti CSS-nya. Sebaiknya saya hilangkan dulu ya ini propertinya untuk melihat tampilan sebelum dikenakan margin. Ya, ini yang paling atas div pertama, ini div kedua yang memiliki kelas useMargin, dan yang ini elemen div yang ketiga. Oke, mungkin saya rubah backgroundnya ya, ini jadi tidak terlihat tulisannya. Sekarang saya akan menambahkan properti margin yang tadi ya. Yang ini ada 4, tapi kita tes satu persatu dulu ya. Pertama yang margin top terlebih dahulu. Di sini 30px. Kita lihat penampakannya. Nah, ini elemen div yang kedua dia turun sebanyak 30px. Kemudian kita coba yang margin left.
Nah, elemen data yang kedua sudah memiliki dua buah jenis margin, yaitu atas dan bagian kiri. Oke, selanjutnya mungkin dua properti ini kita lihat sekaligus ya, yang right dan bottom. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kita kembali ke code editor. Oke, jadi ini cara pertama penulisan properti margin. Cara ini biasanya digunakan jika tidak semua bagian, yakni top, right, bottom, dan left dari suatu elemen di set marginnya, atau jika nilai dari tiap bagiannya berbeda. Cara penulisan yang kedua digunakan jika semua bagian memiliki nilai yang sama. Dalam contoh ini semua bagian mempunyai nilai 30 px. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke, yang ini saya hapus saja ya. Oke, ini cara penulisan yang kedua. Oke, mari kita lihat hasilnya. Harusnya sih tidak ada perubahan ya. Ya, terlihat di sini tampilannya tidak berubah. Cara yang ketiga yaitu penulisannya digabungkan menjadi satu baris. Di sini saya sudah buat contohnya ya, yang ini. Dengan penulisan seperti ini berarti margin top mempunyai nilai 20 px, margin right mempunyai nilai 30 px, kemudian yang bottom 30 px, dan yang left 20 px. Oke, saya save dulu. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, terlihat di sini yang margin top mempunyai 20 px, yang bottom lebih besar lagi ya, 30 px, yang left 20 px, dan yang right 30 px. Kemudian cara yang keempat, cara penulisan yang keempat digunakan jika bagian top bottom memiliki nilai yang sama, demikian juga bagian right left memiliki nilai yang sama. Ini contohnya. Oke, yang di atas saya hapus dulu ya supaya lebih enak lihatnya. Jadi properti margin memiliki nilai sebagai berikut. Margin top dan bottom 30 px, margin right dan left 10 px. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ya, ini hasilnya. Bagian top dan bottom memiliki nilai yang sama 30 px. Demikian juga bagian left dan right memiliki nilai yang sama 10 px. Selanjutnya cara yang kelima. Cara yang kelima digunakan jika bagian top dan bottom nilainya berbeda, tetapi bagian right dan leftnya sama. Ini saya sudah buatkan contohnya juga. Jadi properti margin ini mempunyai top 20 px, right 20 px, bottom 30 px, dan leftnya sama dengan bagian rightnya yaitu 20 px. Oke, mari kita lihat ya tampilannya. Kita lihat di sini margin top dan bottom berbeda ya. Yang top ini 20 px, yang bottom 30 px, sedangkan yang bagian left dan right sama yaitu 20 px. Oke, kita sudah membahas cara penulisan margin. Kita lanjut pada nilai apa saja yang bisa diisi pada properti margin. Ada 4 jenis nilai yang bisa diisikan dalam properti margin. Yang pertama, auto, yaitu browser yang akan menghitung besar marginnya. Contoh penulisannya misalkan kemudian jenis nilai yang kedua adalah satuan panjang, itu bisa diisi dengan pixel, kemudian pt, cm, dan lain sebagainya. Tetapi terserang selama saya membuat web, untuk satuan panjang saya hanya menggunakan pixel. Saya belum pernah menggunakan satuan yang lain seperti pt atau cm.
Kemudian jenis yang ketiga adalah persentase, yaitu menentukan besar margin sesuai dengan persentase dari lebar elemen kontainernya. Itu untuk yang persentase ya. Kemudian yang keempat adalah inherit, yaitu lebar margin ditentukan oleh lebar margin elemen parent atau kontainernya. Ya, kita nanti akan melihat contoh penggunaan untuk auto dan inherit. Sebelum membahas kedua nilai tersebut, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai margin collapse. Browser memberi perlakuan khusus terhadap margin top dan bottom yang disebut dengan margin collapse. Untuk menjelaskan mengenai margin collapse, saya sudah membuat 3 buah dokumen HTML. Oke, yang lain saya tutup dulu ya. Yang pertama ini margin collapse, yang kedua margin bottom, dan yang ketiga margin top. Oke, yang pertama kita lihat dokumen margin bottom. Dokumen margin bottom ini memiliki 2 buah elemen div. Elemen div yang paling atas di set margin bottomnya sebesar 20 px. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini ada jarak antara div yang di atas dan yang di bawah karena ada margin bottom sebesar 20 px. Kemudian yang kedua kita lihat margin top. Di sini juga ada 2 buah elemen div, tetapi yang di set marginnya itu elemen div yang kedua, yaitu margin topnya 30 px. Kita lihat dulu ya penampakannya. Oke, ini ada space sebesar 30 px antara elemen div yang pertama dengan div yang kedua. Nah, sekarang kita buka margin collapse. Nah, di dalam dokumen ini juga ada 2 buah elemen div, tapi masing-masing di set marginnya. Yang pertama, dia memiliki margin bottom 20 px, sedangkan yang kedua memiliki margin top 30 px. Jadi berapa jarak antara 2 buah elemen div ini? Kalau kita jumlahkan, seharusnya memiliki space sebesar 50 px. Tapi apakah betul hasilnya 50 px? Kita lihat ya tampilannya. Nah, ternyata space antara kedua elemen ini sama seperti space pada dokumen yang ini, margin top 30 px. Itu kan sama. Nah, ini yang disebut dengan margin collapse, yaitu browser tidak menjumlahkan kedua margin tersebut, tetapi mengambil margin dengan nilai terbesar. Dalam contoh ini adalah 30 px. Oleh karena itu, spasi atau jarak antara kedua div ini hanya 30 px. Tapi perlu diingat ya bahwa margin collapse hanya berlaku untuk margin top dan margin bottom. Jadi ini tidak berlaku untuk margin left dan margin right. Oke, itu mengenai margin collapse. Selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung di atas, saya akan membahas margin auto. Nilai auto digunakan untuk meletakkan suatu elemen di tengah-tengah kontainernya secara horizontal. Tetapi ini hanya berlaku untuk block level. Ya, block level itu saya tulis ya, div, kemudian heading itu H1 dan seterusnya sampai H6. Nah, ini untuk heading. Kemudian blok elemen berikutnya adalah paragraf, kemudian form, header,
footer dan section. Ciri dari blok elemen level ini adalah dia selalu dimulai dari baris yang baru. Syarat yang kedua, selain dia harus blok level elemen, yaitu blok elemen yang bersangkutan harus diset lebarnya. Kita langsung saja ya, contohnya. Saya menambahkan sebuah elemen div dengan kelas misalnya container, dan di dalam elemen ini saya akan menambahkan sebuah elemen paragraf. Oke, mari kita lihat dulu ya hasilnya. Oke, ini paragrafnya, letaknya masih di pinggir kiri. Oke, sekarang kita tambahkan CSS nya. Mungkin div-nya perlu dikasih border ya, biar bisa terlihat dengan jelas. Oke. Elemen P-nya seperti tadi, syaratnya harus di set lebarnya. Oke, saya set misalkan 500 pixel. Oke, mari kita lihat. Oh, ada properti yang ketinggalan, sebentar ya. Margin top dan bottomnya saya set 10 px lah. Nah, untuk agar dia terletak di tengah-tengah, maka margin left dan right nya harus di set auto. Nah, nanti browser akan menghitung sendiri di mana letak yang tepat. Oke, mari kita lihat. Nah, paragraf ini sudah betul letaknya ada di tengah-tengah. Oke, itu fungsi dari nilai auto. Kemudian pembahasan berikutnya adalah nilai margin inherit. Ini saya hapus dulu ya. Di dalam file dokumen HTML ini ada satu elemen div yang di dalamnya ada satu elemen P. Elemen div ini berfungsi sebagai kontainer dari elemen P. Kita lihat dulu ini penampakannya sebelum dikasih CSS. Ya, seperti ini. Elemen P-nya berada di posisi paling kiri. Sekarang saya akan tambahkan CSS-nya. Jadi di sini elemen div sebagai kontainer P memiliki properti margin left sebanyak 100 px. Oke, saya ini dulu ya, hilangkan dulu CSS untuk P-nya. Sekarang kita lihat seperti apa penampakannya. Ya, seperti ini. Elemen div-nya memiliki spasi 100 px di bagian sebelah kiri. Nah, sekarang saya kembalikan CSS untuk paragrafnya. Di sini ada properti margin left, nilainya inherit. Jadi seharusnya margin left dari elemen P juga akan memiliki nilai sebesar 100 px. Saya save dulu ya untuk lihat hasilnya. Sekarang saya buka lagi browsernya. Nah, elemen P sekarang sudah bergeser sebanyak 100 px. Kita coba rubah kontainernya ya, misalkan 20 px. Seharusnya margin P nya juga jadi lebih kecil sebesar 20 px. Oke, kita lihat ya, margin P nya sudah mengecil menjadi 20 px sesuai dengan nilai
margin left dari kontainernya. Oke, itu saja pembahasan dari properti margin. Video berikutnya adalah properti padding. Jadi jika rekan-rekan tidak mau ketinggalan video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe.